Waalaikumsalam. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang ada di SMP IT Al-Fiqiyah Pekanbaru. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita tentang budaya positif yang ada di sekolah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita nyanyi apa? Potong bebek angsa, tapi kita ganti dengan huruf vokal huruf hidup ya. Nanti di sini A, I, O gitu ya. Tapi kita harus kompak ya. Kita mulai ya. Di ice breakingnya kita mulai. 1, 2, 3. Budaya positif. Jadi Ustazah semuanya, budaya positif di sekolah ini itu adalah suatu nilai atau kebiasaan di sekolah yang mana berpihak kepada peserta didik. Kenapa? Supaya mereka bisa berkembang menjadi suatu pribadi yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, jadi budaya positif itu adalah nilai atau kebiasaan ya. Nah, selanjutnya perubahan dari paradigma. Nah, untuk membangun budaya yang positif di sini ya, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif ya, Zah. Kemudian aman, nyaman gitu ya buat murid-murid kita supaya mereka mampu berpikir gitu ya, mampu bertindak sehingga mereka menciptakan diri mereka itu menjadi diri yang merdeka. Tidak tidak terikat gitu ya, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Nah, di sini biasanya ini disiplinnya dikaitkan dengan kontrol. Bagaimana memang seorang guru harus memberikan kontrol yang baik kepada muridnya. Jadi tidak semata-mata mereka diberikan kebebasan seperti itu aja, tapi ada kontrolnya, ada batasnya, gitu ya. Walaupun dalam kondisi merdeka gitu. Nah, selanjutnya nih kita misalkan seperti ini nih Zah. Anda, kita coba ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi kita coba dengan temannya. Ya, jadi ada dua-duanya, bisa dua-dua. Oke, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi, tugas antum adalah mengepalkan salah satu tangan antum. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian teman sebelahnya tadi mencoba untuk membukanya, gitu kan, membujuk. Gimana caranya supaya kepalan tadi itu bisa dibuka sama teman antum? Nah, kayak gitu. Nah, jadi nanti ada suatu, apakah Anda atau B tadi membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Coba kita coba sekarang. Jadi gimana caranya lawannya ini tadi berupaya membujuk, ya kan, supaya kepalanya itu terbuka. Apakah berhasil terbuka atau tidak? Yuk kita coba perhatikan. Mulai ya, 1, 2, 3. Silakan cari pasangannya. Yang nggak punya pasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana? Oke. Boleh nggak? Boleh ya. Oke, berhasil ya. Ada berhasil ya membukanya ya. Oke, baik. Sekarang Jeza, apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Membuka nggak? Ya. Jangan, kenapa? Nggak mau. Oke, yang mau buka kenapa?
berbagi. Berbagi. Berarti kenapa alasannya? Tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita memang mau membuka memberikan sesuatu yang berharga itu atau tidak? Kayak gitu kan? Kita punya prinsip. Nah, di sini mengajarkan bagaimana memang segala sesuatu yang sangat berharga itu apakah kita akan berikan kepada orang lain atau tidak, itu tergantung pada diri kita. Seperti itu. Jadi intinya adalah masing-masing pribadi punya prinsip tersendiri, apakah dia mau membuka atau tidak, itu urusan dia. Nah, seperti itu. Jadi ini diajarkan dijelaskan seperti ini ya, bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota ya. Nah, makanya kita sebagai seorang pendidik ini sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik itu tidak menuntut kamu harus bisa mengerjakan soal matematika ya, nilainya harus 100. Kalau tidak, besok kamu berdiri di depan. Kita kan menuntut, ya kan? Tapi bagaimana kita menuntut? Jadi kita dituntut bagaimana kita menuntut anak untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan niatnya. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi memang menurut Ki Hajar Dewantara ini kita lebih kepada menuntut, ya. Lebih kepada mengarahkan. Kalau kemarin kata kepala dinas kita, Dr. Jamal, kita itu tidak, kalau memang anak itu tidak bisa, gitu ya. Yang penting tugas kita adalah bagaimana karakternya terbentuk. Gitu. Karakternya itu terbentuk, kemudian dia menemukan jati diri dia, gitu. Ya. Jadi jangan dipaksa, gitu kan. Artinya berikan dia ketika dalam pembelajaran itu ada konsekuensi, ada kerjasama, ada kesepakatan antara pendidik dengan peserta didik, gitu ya. Jadi tidak ada hukuman, gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya sistem hukuman, supaya apa? Memang belajar itu benar-benar dalam hati dia, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kita memiliki kontrol, gitu ya. Kalau di sini dituntut kita loh yang memegang kontrol kendali itu kita, gitu. Mau seperti apa anak itu tergantung di kita, gitu. Itu mau seperti apa mereka, gitu kan? Kemudian kayak tadi kita membuka atau menutup, itu kan kontrolnya ada di kita. Kalau kita mau buka, ya silakan. Kita mau buka, gitu kan? Kalau tidak, itu juga urusan anak kan? Anak kok yang punya kendalinya kan, gitu ya. Jadi memang tidak harus oh anak harus ditutup, anak juga, gitu kan? Tidak perlu, tapi artinya kita memiliki prinsip masing-masing, memiliki jalan masing-masing dan memiliki tujuan masing-masing, supaya apa yang kita inginkan tercapai kepada peserta didik kita, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana perubahan paradigma kontrol ini? Nah, jadi kalau di sini itu kita itu guru itu mengontrol murid, ya, mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini bisa terjadi antara Rahma dengan Zulfa, gitu ya. Misalnya seperti ini, Zulfa nangis, kan? Zulfa nangis dibully sama Rahma, gitu misalnya. Terus memanggil Rahma, kenapa Zulfanya nangis? Kan cuma bercanda aja sebenarnya, dia tuh yang cengeng, gitu kan? Ya, tapi pasti ada sesuatu masalah kan? Tapi ini bukan yang menangis kalau tidak ada sesuatu yang membuat Zulfa itu tidak nyaman, gitu kan? Iya kan cuma biasa rasa kan nilai dia jelek susah, nilainya cuma dapat 5, nilai Rahma kan 10. Ya wajar kan Rahma bilang ini nilai Zulfanya jelek, nilai Rahma bagus nih, gitu kan. Nah, artinya apa? Nah, kalau umpamanya nanti nih Rahma di posisi Zulfa gimana? Kira-kira Zulfa itu Rahma sedih nggak? Sedih. Nah, jadi dia merasa dia bahwasanya oh iya benar ya, kalau ada di posisi Zulfa dia merasa pasti sedih ya, seperti itu kan, gitu. Artinya dia sudah merasa bersalah. Nah, tadi. Nah, artinya dengan dia merasa bersalah dia akan menunjukkan karakter. Oh, jadi seperti ini nggak boleh. Kalau di posisi saya seperti ini
saya juga akan merasakan hal yang sama. Terus apa yang akan dilakukan Rahma ketika seperti itu, gitu kan? Oh, Rahma akan minta maaf, itu merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, ya itu sih bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang memang menjadi PR besar nih buat kita gitu, bahasa positif kan. Misalnya apa ya? Apa namanya? Nih, kamu tuh hebat, kamu tuh cerdas, rajin belajar, gitu kan? Ada bahasa positif gitu kan. Dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ya, memang kalau kita sebagai orang dewasa itu memang punya hak, ya kan, untuk masak. Kamu tuh harus bisa. Kamu tuh belajarnya harus tertib, ya kan? Ke sekolah tuh pakai baju seragam, itu kan aturan. Kita punya hak di situ, kan? Tapi apakah anak itu merasa terpaksa atau nyaman? Ya, kita kan yang ingin bagaimana dalam pembelajaran itu anak itu nyaman sama kita juga nyaman dengan mereka sehingga pembelajaran itu simple, ya kan? Pembelajaran itu tercapai, tujuan yang akan kita harapkan itu tercapai. Karena apa? Sama-sama menerima gitu. Tapi kalau ada benteng, ada gap gimana? Membuka kira pembelajaran kita dengan anak. Tidak, ada yang tidur, ada yang zah, kalau mandi, ada yang usirkan ke teman, nah seperti itu. Ya, itu yang kita alami. Jadi saya kadang ya. Oke, baik. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus respon dan kontrol. Siapa yang sesungguhnya menjadi dikontrol? Nah, rangsangan respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak? Kita punya pandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Kita yang memahami orang lain sehingga memiliki pandangan yang sama, gitu ya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Benar nggak? Jadi memang semua perilaku itu ada tujuannya. Ya kan? Kalau di situ kan, oh dia salah, dia perilakunya pasti salah. Ternyata, kenapa dia melakukan itu misalnya? Kenapa kamu tidur dalam belajar? Bosan tak? Ngantuk? Biasa tujuannya kan? Nah, sekarang kita bagaimana memotivasi peserta didik kita, kenapa dia tidur? Gimana caranya supaya dia tidak tidur? Kan seperti itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Seperti tadi kan kita bermain, saya kan bisa mengontrol diri. Ya kan? Jadi terserah kita kan kita punya kontrol. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat dibuka beda. Tapi ternyata dari kontrol itu kolaborasi dan asosiasi penciptaan pilihan artinya apa? Ketika kita berkolaborasi, ketika kita bekerja sama, saling tukar pikiran, maka akan terjadi suatu kerja yang saling menyenangkan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suasana belajar yang inovatif, kreatif, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian model berpikir benar atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikir itu benar semuanya, tidak ada yang kalah. Ini memang, nah ini di satu sisi memang bagus ya, pemikiran dewasa. Hanya saja memang di lapangan nih, ya kan? Ketika di lapangan itu memang kita mengalami kendala. Kitanya ini yang lost control, gitu kan, nggak sabar melihat perubahan kemudian kita pengen langsung jadi, gitu ya kan. Kalau kita orang dewasa kan sudah pengetahuan itu pedagogik, beda dengan anak-anak itu proses, ya mereka proses. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu adalah suatu proses, gitu. Karena memang manusia itu punya fase, ketika fase 40 tahun ke atas maka fase itu ya, kalau lagi fase dalam fase itu adalah fase pembinaan. Masa terjadi semuanya itu adalah masa pembinaan, itu masih dalam proses. Jadi kita 40 tahun di atas itu baru terbentuk yang namanya bibit makna, gitu ya. Nah, apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Disiplin itu apa? Teratur. Oke, teratur.
Sesuai atau tepat. Oke. Sama semuanya. Ya, sesuai atau tepat. Oke, kita lihat ya. Masih makna disiplin itu sebenarnya ya. Oke. Kalau di sini makna disiplin itu artinya belajar. Ya. Kemudian disiplin diri dari murid-murid ini. Jadi disiplin diri ini membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia punya. Artinya apa? Dia melaksanakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Itu disiplin. Nah, kemudian apa lagi? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Supaya dia patuh, supaya dia taat, supaya dia tunduk, gitu kan? Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi memang tidak nyaman gitu, merasa terpaksa gitu ya. Padahal sebenarnya disiplin itu bagaimana memang seseorang itu bisa belajar mencapai tujuan dengan kemauan dia gitu. Ya kan, dengan keikhlasan dia. Nah, inilah yang memang paradigma ini yang harus kita ubah, adanya yang namanya kesepakatan kelas. Jadi artinya ketika kita membuat sebuah aturan, jadi aturan yang ada kita ambil, kemudian kita pulang menjadi bahasa yang positif, gitu ya. Dari bahasa yang positif itu nanti kita akan bentuk secara umum menjadi kesepakatan kelas, gitu ya. Jadi memang sama-sama kita senang gitu ya menerimanya itu. Oh, anak juga benar gitu ya kan, kemudian kita juga benar. Jadi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk melatih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bertanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Misal ini, Pak, itu nih, gitu ya. Kira-kira kalau di sekolah itu tidak ada aturan selama mau datang jam berapa, kepala sekolah juga tidak pernah. Maka kita datang ke sekolah itu tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam sekolah. Kalau sekolah tak pernah tuh mau datang jam 9, mau datang jam 10, mau datang jam 11, setelah kira-kira tetap datang tepat waktu. Kemudian tidak karena tidak ada aturan. Kalau Andi gimana? Kalau Andi gimana? Kalau sekolah nggak marah. Kalau nggak marah sudah itu kan kalau begitu bisa mengajukan itu juga ada kita juga dari bukan sekolah. Ya. Jadi gitu. Nah ini tadi kan di sini nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita tetap hadir tepat waktu karena kita merasa saya ini dulu loh, gitu ya. Kalau saya datang terlambat, gimana nanti anak-anak akan menjadi nilai dari saya? Jadi berpikir dalam diri kita, gitu kan? Artinya apa? Walaupun di sekolah itu ya, sekolah apa kita mau datang jam berapa aja, aturan tidak ikutan, tapi kita sebagai guru tetap dalam diri kita harus disiplin. Disiplin kontrolnya di dalam diri kita, bukan orang lain yang kontrol kita. Nah kalau seperti ini enak nggak kira-kira pembelajarannya? Kepala sekolah capek nggak memerintahkan anggota di bawahnya? Udah kan? Karena memang sama guru sudah memiliki pandangan yang sama bahwasanya kita sebagai guru itu punya tanggung jawab. Kita sebagai guru itu harus bisa menjadi teladan, contoh buat peserta didik kita. Bagaimana ketika kita belajar, anak didik kita mencontoh kita, maka apa yang kita sampaikan itu akan diterima oleh peserta didik dengan baik. Jadi ketika kita ngomong, antum nih kenapa terlambat, kan? Oh iya, saya terlambat, ya kan? Kita tidak bisa menilai kan? Nah, kita baru sepakatan kelas, kita sepakatan kelasnya datang tepat waktu. Setuju ya? Setuju. Jadi ketika terlambat, gimana kemarin kesepakatan kita datang tepat waktu, Zah? Seperti di kelas 8A itu kan? Ah, gimana kita kesepakatannya kemarin? Belajarnya nggak boleh buta, nggak boleh tidur, tidur nggak kemarin? Nggak tidur kan? Gitu kan? Artinya apa? Dari diri dia sendiri. Jadi kontrolnya itu dalam diri dia. Bukan kita yang mengontrol, kita hanya mengarahkan. Ya kan? Kita hanya mengarahkan. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa menjadi disiplin. Ya. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah, nah ini
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Kenapa yang pertama itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sejauh kan? Kenapa yang pertama itu harus ini gitu? Tidak mandiri gitu. Harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa? Untuk Aisyah. Kenapa yang pertama yang merasa kalau itu sudah berdoa yang lainnya lebih lancar atau lebih lama ini? Kita bertakwa dia, tidak takut sama Tuhan dia. Itu siapa namanya? Di belakang kita. Rika. Kalau sebenarnya itu, kenapa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sama ya. Iya. Kalau ada ya. Iya ya. Bagus ya jawabannya semuanya. Jadi memang kenapa kita harus beriman? Kalau imannya sudah duduk, maka insya Allah semuanya itu mandirinya, bernalar kritisnya, ya berkebijakan global, bergotong kreatif itu akan mengikut gitu. Ya. Jadi memang bertakwa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan yakin dulu bahwasanya dia itu adalah Allah. Sehingga ketika dia melakukan suatu hal yang melanggar dari yang tidak disukai Allah, maka dia akan bisa membentengi dirinya sendiri. Ya. Nah di sini, jadi dari motivasi perilaku itu ada 3. Ada lewat eksternal, ya, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila ya saya tidak melakukannya. Gimana tuh? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Menghindari itu. Supaya kita menghindari rasa tidak nyaman, supaya kita tidak dihukum. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya gini, supaya anak nggak dipanggil kepala sekolah nih, ya kan? Jadi kira-kira apa yang Anda lakukan ya ke sekolah itu? Mentaati peraturan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika Anda melakukan sesuatu yang memang pasti ada sesuatu kan, besok ada peringatan hari guru nih, kira-kira untuk mendapat hadiah itu apa yang Anda lakukan? Menjadi teladan. Lagi dulu ADM-nya selesai gitu kan, kemudian datang tepat waktu ke sekolah gitu ya. Baik, yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Supaya Anda menjadi diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menghargai diri sendiri tadi? Untuk menghargai diri kita sendiri. Kita tidak butuh penghargaan dari orang lain. Kita menghargai diri kita, menghormati diri kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Apresiasi diri sendiri. Apa lagi? Beri reward pada diri sendiri. Lagi ya? Ya, jadi walaupun orang datang terlambat, kita tetap datang tepat waktu. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu dari menghargai diri sendiri. Gitu ya. Nah, disebutkan gitu ya. Kalau
juga kok, tetap dibuat. Artinya kita mengapresiasi terhadap diri sendiri. Ya, nih kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Ya, ada kesenangan, ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kebebasan, ada 4. Ya, jadi memang kebutuhan dasar kita itu ada. Ya, manusia itu butuh kebebasan. Artinya kita nggak mau terikat, merdeka. Tapi merdeka dalam konteks kontrol. Ya, makanya di topik pelajaran Pancasila itu bahwasanya yang pertama itu adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setelah kebebasan kita butuh kesenangan. Ya. Apalagi kita butuh kasih sayang, gitu ya. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, kemudian ya butuh itu. Jadi memang kadang anak-anak kita bermasalah itu karena kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Itu lah cek gitu kan, sadar cek semuanya. Rata-rata kalau kenapa ini ya Umi dan Abi pulangnya malam terus, kan sibuk kerja di rumah sama siapa? Sama adik, sama kakak, gitu kan. Sehingga dia kemana mencari kasih sayangnya? Luar kan? Yang broken home, kemudian yang anak-anak jalan itu rata-rata dia kurang kasih sayang keluarga kan. Jadi memang rata-rata yang bermasalah itu karena dia kurang kebutuhan. Nanti disambung. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh Agus sehingga dia melakukan itu? Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Kebebasan kah? Penguasaan kah? Kebutuhan mana? Penguasaan. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang tidak terpenuhi di situ? Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan dasarnya kan ada 4 tuh. Yang mana yang dia tidak terpenuhi sehingga dia melakukan seperti itu? Kasih sayang. Dia ada kasih sayang, ya kan? Tuh, Bill, ya. Kemudian fun, senangan, penguasaan, kebebasan. Yang mana yang kira-kira tidak? Ya, perhatian kasih sayang. Ya kan? Sehingga untuk mendapatkan itu, kalau dia melakukan ini kira-kira diperhatikan nggak nanti sama ibu dia? Ya. Ya, dia akan mendapat perhatian. Nah, kemudian ya, dalam konteks penerapan prinsip positif, Ibu Ani sebenarnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Ya, bagaimana apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya kan? Dan apa lagi? Kalau jawaban Agus karena ia senang temannya memperhatikan dia, ya kebetulan akan sayang dan diterima. Tapi kalau alasannya itu, ya supaya dia merasa hebat, berarti dia kebutuhan penguasaan. Makanya memang ada tabayun, ada komunikasi antara gurunya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh si Agus tadi? Nah, kalau memang jawabannya itu dia bosan dengan bekal yang ditawarkan ibunya, berarti kebebasan dia tidak terpenuhi. Gitu ya. Kenapa lagi? Kalau nanti dia cuma iseng gitu ya, nah ini kesenangan ya, sehingga dia menikmati apresiasi temannya kesel, gitu kan? Dia bisa semua temannya itu nangis, gitu kan? Tapi kesenangan tersendiri tidak ada ya? Ada.
Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama itu adalah posisi penghubung. Posisi penghubung gimana? Kamu terlambat, silakan push up 10 hari. Ya kan, itu kan nyawa ini kan? Kemudian membuat merasa bersalah ya tadi ya kan? Dia sadar saya bersalah, terlambat saya barunya kesiangan. Kan? Kemudian posisi teman. Nah, ini posisi teman ini. Ya, posisi teman itu kita saling betul ya. Kemudian pemantau, observasi, dia melihat. Sudah 3 hari nih bisa, datangnya terlambat terus. Nah, kan 3 hari berarti kan memantau nih, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu posisi memantau. Ya. Hampir sama dengan posisi penghukum. Cuma kalau penghukumnya langsung, kalau pemantau ini hanya dulu. Mulai dari hari Senin kemarin, Rabu sampai Kamis kamu tidurnya apa? Belajarnya tidur terus. Ya, sudah berapa hari sudah lihat nanti tidur terus kalau belajar saja. Kenapa? Kan? Nah, kalau sistem manajer, nah inilah yang bagus. Ya, posisi itu sebagai seorang manajer. Menanyakan, ya kan? Kamu boleh berbuat seperti itu. Wajar-wajar saja kita sebagai manusia boleh berbuat seperti apa? Berbuat artinya mempertahankan harga diri kamu, gitu kan? Dengan, gitu kan? Apa namanya? Kira-kira yang kita lakukan ini apa namanya? Masih memberikan manfaat ya dengan kita. Jadi dia yang menjawab sendiri. Gitu. Kita hanya mengat itu posisi manajer, ya kan? Jadi di sebuah perusahaan juga menanyakan ada diskusi. Kemudian yang menyelesaikan itu yang membuat tadi dia sebaiknya Anda selalu seperti ini sudah yang menentukan. Nah di sini ya, saudara semuanya ada 5 posisi kontrol. Nah di sini bisa ya. Jadi kalau guru berbuat, kalau si penghukum ini dia suka menghardik, ya. Kalau yang ini ya tipe guru penghukum, menghardik, menyalahkan, menyakiti, itu tipe guru penghukum. Kemudian kalau tipe guru pembuat merasa bersalah, dia suka berceramah, mengulang-ulang kesalahan. Kita adalah tipe merasa bersalah. Kemudian kalau teman, dia selalu memberikan alasan-alasan pada teman-temannya. Apa alasannya, gitu ya. Kemudian pemantau ini selalu mengobservasi, mengukur, gitu ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kalau di posisi manajer, ya inilah namanya posisi bagaimana menghargai diri sendiri, ya. Nah, ini selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu seperti ini? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak seperti ini? Dan itu adalah posisi manajer, ya. Nah, kemudian apa lagi kalau di posisi penghukum, guru berbicara, ya guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, maka kamu, itu perkataannya. Kemudian apa kalau dia guru yang pemantau, kalau dia berbicara, maka apa yang dia bilangnya? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dia memberikan apa namanya? Berbicara kepada peserta didiknya itu merasa bersalah, gitu ya kan? Nah, tapi kalau sebagai teman, ayolah, lakukan aja, minta maaf ya. Jadi seperti teman, kita berpikir gitu kan, sudahlah, kalau aja lagi, gitu kan? Nah, kalau pemantau ini ya, apa peraturannya? Peraturannya kan harus pakai sepatu hitam. Nah, berapa hari ini kamu nggak pakai sepatu hitam, kan? Nah, kemudian kalau di manajer, apa sih yang sudah apa yang kamu yakini, gitu kan? Terus apa yang bisa kamu kerjakan ketika harus melakukan ini, gitu kan? Karena cuma bisa mengerjakan soal nomor 5, kita kerjakan soal nomor 5. Ya, memberikan pertanyaan ya. Nah, jadi memang 5 posisi kontrol ini: penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, identitas yang berhasil dan sukses itu adalah sebagai manajer.
Kalau yang teman dan pemantau ini adalah identitas berhasil, tapi kontrolnya ini dari luar. Dia berhasil, tapi kontrolnya dari orang lain. Tapi kalau yang manajer dia kontrol dirinya sendiri. Nah ini yang lebih lebih kuat gitu. Jadi kalau umpamanya pun nanti tidak ada kontrol dari luar, dia sudah komitmen gitu kan, sudah istiqomah. Nah ini rata-rata gagal, ya menghukum dan membuat merasa bersalah, ini rata-rata identitas gagal. Nah ini yang harus kita rubah ya sadar ya. Bagaimana kita bisa berada di posisi, kalaupun kita tidak bisa sampai di posisi kontrol diri yang manajer, paling tidak kita di posisi ini dulu, ya teman dan pemantau, gitu ya. Anda juga masih di posisi ini. Kalau di posisi manajer masih belum, masih berusaha mau masuk kembali. Karena biasanya Anda sebagai orang pemimpin dan gitu ya. Baik, ini pertanyaannya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, gitu kan? Kamu sudah berapa kali saja bilang ini masih juga datang terlambat pakai sendal ke sekolah. Nah, kemudian apa lagi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu aja salah. Betul ya. Nah, ayolah kawan demi ibu bapak kita, gitu kan? Temannya seperti itu ya. Nah, kalau pemantau apa kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Mau usah, gitu kan? Buat aja gitu kan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini hanya? Ya, dia memberikan solusi kepada orangnya. Kamu selalu paling terakhir, kamu selalu terlambat. Nah, kemudian di sini, ya, keyakinan kelas, hubungan positif dan budaya positif ini adalah nanti dari peraturan kelas. Kita buat keyakinan kelas, baru nanti terbentuklah lingkungan positif, maka terbentuklah budaya positif karakter. Ya, jadi karakter itu berasal dari peraturan kelas. Jadi kan peraturan kelas yang ada itu kita ambil, ya kan, peraturan kelas diubah menjadi kata-kata positif. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu, itu kan bahasanya positif ya, tidak terlambat, itu kan peraturan kelas, tidak terlambat. Kita ubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu, ya kan? Masuk di keyakinan kelas, keyakinan kelasnya apa itu? Disiplin, gitu ya. Nanti akan terbentuk budaya positif. Nah, selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Baik, sebelum masuk ke keyakinan kelas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada nggak? Ya, sudah. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai pendidikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Ya, menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri, seseorang akan lebih bersemangat untuk keyakinannya daripada sekedar mengikuti standar. Jadi kalau keyakinan kelas ini dia lebih nyaman ya, karena kan dari diri dia kan. Belajar tidak boleh belajar ketika belajar tidak ikut, ketika belajar tidak tidur lagi. Dari dia kan menyampaikannya sehingga dia melakukan gitu. Kita nih ya sabar ya, bikin langsung jadi, ya kan? Harus tertib. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya menentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kalau ini lebih umum, keyakinan kelas itu mungkin dari kan disiplin, apalagi saling menghargai, gitu kan? Apalagi toleransi, kasih sayang. Nah, ini adalah keyakinan kelas lebih umum ya. Ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang umum. Ya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Paling banyak itu 10. Ya, tidak boleh kurang dari lebih dari 10. Supaya memang yang mudah. Nah, semua anggota kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu-waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat setiap kita pembelajaran dimulai. Yo, hari ini keyakinan kelas kita apa? Nanti dibuka tuh, ya kan kalau kita dalam pembelajaran itu HP disilentkan, gitu kan? Itu kan keyakinan
kelas namanya. Artinya apa? Setiap pertemuan kita buat. Minimal 5 keyakinan kelas. Kalau keluar ruangan izin terlebih dahulu. Apalagi boleh makan saat dalam kelas. Boleh sih kalau memang kesepakatannya boleh makan. Cuma buat kira-kira apa yang tidak mengganggu dalam kegiatan diskusi kita kalau kita makan di kelas bisa. Kira-kira bisa fokus ya. Paling tidak nanti mereka boleh minum ya Zah. Nah, seperti itu ya. Nah kemudian nih peraturan keyakinan kelas. Jadi peraturannya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan kelasnya tanggung jawab mengerjakan PR ya tepat pada waktunya. Itu kan tanggung jawab. Nah, jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati ya kan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, juga menghormati orang lain. Ya kan? Apa dilarang melakukan kekerasan? Ada keselamatan gitu ya. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Itu apa? Membuang sampah di tempatnya Pak, keyakinan kelasnya. Kebersihan, ya kan? Apalagi bergantian atau menunggu giliran juga kesabaran, ya kan? Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor juga untuk kesehatan. Nah, jadi keyakinan kelasnya dalam seperti ini. Tanggung jawab, menghormati orang lain, ya kan? Kemudian apa namanya? Masalah keselamatan dan kesehatan ini keyakinan kelas, ya. Kemudian ini contoh buat kesepakatan kelas ini ya, pakai gitu ya. Dan tanggung jawab, ada saling menghargai, ada jujur, kemudian ada peduli dengan sesama, kasih sayang, kayak gitu ya. Jadi kita buat pakai kita, kemudian hubungan jadi satu, ada peduli, kan? Apalagi, misalnya apa namanya? Pertama, buang sampah pada tempatnya. Kan itu banyak kan? Keyakinan kelasnya. Tempatnya. Kan banyak yang ditulis 2, 3, 4, 5, 6. Dan nanti mana yang sama? Nah, itu masuk di mana? Oh, kebersihan. Ya kan? Apalagi kan tidak ribut, ya kan? Tidak duduk di kelas berarti menghargai. Ini berarti menghargai orang. Jadi bisa dikasihkan, ya. Nah, ini sedikit garis diskusi. Jadi sedikit garis diskusi ini sudah ketika anak tidur misalnya, ya, tidur itu kan pembelajaran. Selesai itu baru dipanggil, kan? Nah, kita coba lah ya, ada yang bertiga, ada yang berdua sampai jadi gurunya, ya. Segitiga diskusi. Jadi misalnya gini, pertama, misalnya jadi ada pengantar gitu ya, pengantar sampai menuju. Oke, karena kasih waktu 5 menit lah ya untuk menyelesaikan segitiga diskusi. Jadi aku sebagai gurunya, muridnya ada Rosi sama ya. Untuk siapa? Siapa punya? Ya, Sisi, muridnya berdua. Jangan selesaikan ya. Coba ya kita buat drama. Atau berdua di sini ya. Ya, menyelesaikan masalahnya ya. Baik, siapa yang jadi murid, siapa yang jadi murid? Oke, silakan ya. Nanti Anda akan tanya ya. Kita di mana? Jadi, nanti buat masalah kalau misalnya apa yang kita tahu di rumah ada situ kan selesai.
Gimana cara menyelesaikan? Beda nggak sih bang? Firas itu ngetek kepada Zulfa. Gimana Firas tidak belajar ternyata malamnya karena besoknya itu ulangan kan. Dan di sini Rahma itu menanyakan kenapa Firas tidak menyampaikan kepada si Zulfa. Alasannya karena dia nggak belajar. Jadi Rahma kasih solusi untuk besok itu belajar bareng. Nah, si Zulfanya nggak mau. Jadi dari Rahma sendiri, ayolah kita bareng-bareng belajar yang mana akademinya nggak paham. Baik, Bapak Sisi, dari yang disampaikan Rahma tadi, di mana letak keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas kan nilai-nilai kewajibannya. Di mana dari cerita yang disampaikan oleh Rahma tadi bisa sendiri, nilai keyakinan kelas, nilai kewajibannya itu gimana? Saling kerjasama. Saling kerjasama. Baik, saling kerjasama itu adalah suatu nilai kewajibannya, nilai keyakinan kelas. Budaya positifnya mereka sengaja untuk bekerja sama. Oke, Dila. Dila gimana dia? Jadi masalahnya kita tidur di kelasnya. Kita tidur di kelas. Terus antum ngapain? Katanya sama Rika tidur di kelas. Katanya kata pelajarannya itu ada kasih solusi. Jadi sebaiknya aku kalau tidur itu di bawah jam 9 atau di atas jam 9. Jadi tidak menakutkan waktu istirahat itu dan tidak memasuki kelas. Coba siapa? Aisyah. Di mana letak keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu? Serta Aisyah. Menghargai orang lain. Baik, tidak tidur di dalam kelas. Baik, kita lanjut ya untuk yang selanjutnya. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan tadi kan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Dia kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Artinya ini di awal dulu, ya, bahwasanya setiap kita itu pernah melakukan kesalahan, ya. Ini menstabilkan identitas supaya nyaman, ya, peserta didik kita tadi mau menceritakan kesalahan dia. Nah, setelah nanti menstabilkan identitasnya, mengkondisikannya, baru nanti validasi tindakan yang salah, ya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak belajar tadi malam, kayak gitu kan? Bisa jadi kenapa dia nggak belajar, dia ada masalah, dia bantu ibunya sampai malam, kan seperti itu kan? Jadi kenapa dia nggak belajar? Di sini validasinya, ya kan? Nah, kemudian apa cara yang lebih efektif untuk bisa dia lakukan supaya dia bisa belajar? Ya. Nah, nanti setelah kita tahu nih tindakan yang salah kenapa dia, kan bisa jadi kan tuh tidur kan? Tadi siapa? Kenapa tidur gitu kan? Kenapa antum tidur? Ngantuk, Zah. Kenapa ngantuk? Kan gitu kan? Masih ada alasan kenapa dia tidur, karena ngantuk, udah jelas tuh kan? Berarti kenapa dia bisa ngantuk? Oh, tidur dia begadang. Ternyata begadang malam dia bantu ibunya besok jualan buat kue, buat ibunya. Nah, kadang kita sebagai guru nih, Zak, kita sebagai guru kita nggak mau dari sampai sana, ya kan? Tujuh poinnya tuh negatif aja. Itulah antum tidur malam-malam main HP aja. Padahal kita nggak tahu ternyata teman kita ini rupanya jaga ibunya di rumah sakit. Tertidur dia di sekolah. Kan itu kan sebenarnya validasi. Nah, baru nanti ditanyakan nih keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya tidak seperti ini? Oh, berarti harus tidur lebih awal, kan gitu kan? Nah, itu keyakinan kelas yang menanyakan apa sih nilai-nilai yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang itu loh. Jadi memang banyak belajar kita menjadi guru itu sebenarnya nggak mudah. Menjadi guru itu nggak mudah. Artinya banyak
hal-hal yang harus kita kaji ulang gitu ya. Ketika di lapangan, kalau teori udah nggak teori, udah. Tapi ketika praktek, nah di lapangan kita nggak sabar, jujur ada juga demikian, gitu ya. Nggak sabar, gitu ya. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ada, oh berarti nggak apa-apa berbuat salah ya. Berarti kalau anak buat Rahma nangis, nggak masalah, boleh kata ustazah. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, benar, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oh berarti ustazah juga pernah kayak gitu ya. Kayak itu kan dia masih kan. Ini mulai kan? Mulai dia bertanya kan? Nah seperti itu. Iya, saya dulu juga pernah lambat, gitu kan? Kan kita sampaikan sehingga dia mudah terbuka. Nah, kita bisa menyelesaikannya. Kemudian Bapak tertarik nih, saudara tertarik nih mencari siapa yang akan mencarikan solusi permasalahan. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh proses. Makanya dalam pendidikan ajar dewasa itu yang dinilai adalah proses, ya, bukan hasil akhir gitu. Prosesnya itu, ya. Kira-kira prosesnya udah benar atau belum? Ya kan? Kalau kita menangani masalah prosesnya udah benar atau belum? Terlambat, oh bang saya mau coba, kayak gitu kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya kan benar gitu ya. Artinya saya melakukan ini karena ada alasan loh. Kalau bukan karena alasan ini saya tidak akan melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga yang bisa kita yakini gitu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dalam kelas. Makanya kita ada keyakinan kelas dulu kan. Coba kamu bayangkan gimana sih supaya antum bisa menjadi orang yang sukses. Nah kayak gitu ya. Kemudian supaya kamu itu cita-citanya bisa tercapai, coba kamu bayangkan gimana supaya orang tua antum itu bangga sama kamu gitu kan. Subhanallah kan gitu ya. Nah, di waktu yang anak menyelesaikan restitusi dengan Arif yang tidur di jam pembelajaran di masjid ya. Jadi dia tidur, tidak pakai baju seragam, ngantuk Zah, bosan ada belajar, jangan tidur. Dan itu nggak ada yang bangunin anak Zah, tidur aja lah kata dia kayak gitu kan. Pokoknya memang itu kita jawabannya kan. Dan sisi harus sabar juga yang menghadapinya ya. Jadi videonya tidak ada kan. Tentang budaya positif ini, apa yang bisa antum ambil? Jadi lebih tahu menangani hal-hal yang beraspek ke siswa. Jadi seperti disiplin tadi ada bagian-bagiannya, atau cara mengatasinya. Ya. Baik, kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembahasan diseminasi pada hari ini, ya coba minta bantuan Dila deh. Apa kira-kira? Jadi di seminasi pada hari ini saya jadi paham bahwa untuk mengontrol siswa itu nggak mesti dalam suatu aturan yang benar. Jadi bersifat mereka. Jadi lebih ke disadarkan lagi dirinya sendiri kalau dia punya tanggung jawab untuk berbuat baik dan sesuai aturan. Susila, apa target ke depannya? Semoga dengan memahami materi tersebut saya bisa menerapkannya besok ke berikutnya. Baik, saudara semuanya, alhamdulillah ya tentang diseminasi budaya positif pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasi ya di lingkungan pembelajaran kita sehari-hari, dan ini adalah sebuah teori yang bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikannya ke lapangan. Baik, sedikit refleksi dulu dari Indra ya, refleksi kegiatan pembelajaran hari ini semuanya.
pesan-pesan yang Anda rasakan semuanya. Ya, sebelum kita tutup. Kesannya setelah mengikuti seminar tentang budaya positif ini, untuk saya sendiri khususnya jadi lebih tahu cara murid di sekolah seperti lebih sabar, disiplin. Pesannya memang kadang kan murid itu nggak semuanya bisa dibelajar dengan kayak kalau membuat kesalahan itu kan namanya anak-anak masih belajar kan wajar. Jadi jangan ditunjuk-tunjuk kayak kamu dia nggak boleh gini nih, jangan gitu. Jadi kita harus lebih sabar lagi agar anak tersebut bisa berubah ke yang lebih baik. Ya, terima kasih Ustazah Aini. Sekian dari Ana, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.